Bismillahirrahmanirrahim. Para thalibat, ikhwan akhwat sekalian yang Allah rahmati, kita akan mulai webinar kita pada malam hari ini. Afwan, pada pagi hari ini. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila 'azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdhali rusulih nu'minu billahi fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Jalla Jalaluh, yang mana Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita semua ni'matul iman, ni'matul Islam, dan juga ni'matul sihah wal afiyah. Selawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Rasul kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir nanti. Baik teman-teman semua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk bersama-sama membahas tentang sebuah kampus yang mungkin teman-teman sudah melihat sedikit profil kampus tersebut di akun ITAF ID. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, kita ingin mengetahui teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini datang dari daerah mana saja. Mungkin silakan teman-teman semua bisa menuliskan asal daerah teman-teman semua di kolom chat. Tafadholu. Sini kita ingin melihat ya, seberapa jauh. Oke. Ada yang dari Lamongan, Jonggol Bogor, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Ciamis Jawa Barat, dari Bandung, Balikpapan, Malang, Lampung, Kediri, Pekanbaru, Tegal, Malang lagi, Kendari, oh Masya Allah nih ya, paling jauh nih Kendari, Pekanbaru Riau, Masya Allah, Sulawesi Selatan, wah jauh juga nih. Yogyakarta, Pekanbaru, wah ini tidak sedikit dari kawan-kawan kita yang berasal dari ini ya, Pekanbaru, dan juga ada dari Malang, Kendari, Masya Allah, Batam, Kepulauan Riau, wah ini mepet Singapura ya, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Masya Allah, barakallahu fikum, Lombok, NTB, wah ini saya lihat Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara ada semua. Papua belum lihat ya, karena mungkin Papua beda jam dengan kita. Barakallahu fikum teman-teman semua. Masya Allah ini teman-teman datang dari berbagai macam daerah. Ada juga Makassar ya, barakallahu fikum. Semoga berkumpul kita pada kesempatan pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk membahas tentang muqaddimah ya gitu ya. Masya Allah, Ustadz Alwan, kaifahal Ustadz? Alhamdulillah, khair Ustaz, Masya Allah, Ustaz Rafiq. Ini kita membahas tentang muqaddimah ya. Mengapa kita membahas tentang STDI Imam Syafi'i saat ini? Ini memang kita memiliki banyak alasan itu. Yang pertama memang alasan yang pertama ini sudah di-request sejak dulu oleh teman-teman followers dari ITAF itu sudah banyak yang request. Dan yang kedua memang secara kualitas gitu ya, testimoni dari alumni dan juga dari orang-orang yang pernah belajar di sana, mereka mengatakan bahwa memang di sana kualitasnya bagus. Dan yang ketiga, ini ada sebuah cerita unik, Ustadz ya. Ini kami memiliki kenalan ya, asatidzah di sebuah pesantren di daerah Kabupaten Semarang. Mungkin teman-teman tahu ya pesantren apa itu, di kaki Gunung Merbabu. Nah di pesantren itu ada ikhwan dan akhwatnya gitu. Yang akhwatnya baru nih, kalau ikhwan sudah lama ya. Nah ini akhwatnya tahun terakhir itu ada seorang alumni akhwat terbaik gitu kan. Alumni akhwat terbaik dari pesantren itu, dan alumni akhwat ini
sama pesantren diberikan beasiswa. Silakan kamu lanjutkan S1 di tempat manapun yang kamu mau. Dan akhwat ini memilih STDI Imam Syafi'i gitu ya. Alumni dari salah satu pesantren terkenal sekali, karena memang pesantren ini penguasa Madinah ya. Itu alumni akhwatnya ketika diberikan beasiswa, ini memilih untuk melanjutkan studi di STDI Imam Syafi'i. Nah, di balik keputusan beliau ini, nah, pasti ada alasan-alasan yang mungkin kita tidak tahu gitu kan. Apakah akhwat ingin kuliah di luar negeri tapi terkendala safar atau keamanan atau seperti apa dan memilih di Indonesia, atau terkendala orang tua yang tidak ingin jauh-jauh dari anaknya, atau terkendala masalah ABCD lainnya. Nah, ini mungkin bisa kita bahas gitu ya dari sudut pandang Ustadz Alwan yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan sebelum kita lanjutkan, kita akan sedikit ya membahas tentang biografi Ustadz kita, Ustadz Alwan. Masya Allah. Nama beliau Ustadz Muhammad Alwan Nurul Fakor. Nah, beliau sudah meraih gelar S2 Ustadz ya, barakallahu fikum. Juga alumni dari MTS Husnul Khotimah Kuningan, kemudian melanjutkan di SMA-nya di Binbas ya, Binbas Yogyakarta. Kemudian beliau melanjutkan studi S1 beliau di STDI Imam Syafi'i dan S2-nya di UIN Cirebon Ustadz ya? Iya, UIN Cirebon Ustadz. UIN Cirebon, barakallahu fikum. Nah, ini seperti ini biografi singkat dari pembicara kita. Dan sudah menikah ya, sudah menikah Ustadz ya? Alhamdulillah ya, sudah Ustadz. Masya Allah, sudah dikelani anak. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan memang kebetulan di sini kita teman SMP dulu, jadi memang memiliki banyak memori ya, Masya Allah. Ustadz Alwan yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk sistem penyampaian, nanti kita akan memberikan waktu kepada Ustadz Alwan untuk membahas tentang Imam Syafi'i. Mengalir saja Ustadz, gitu ya, mengalir. Nanti setelah itu mungkin ketika antum sudah merasa cukup atau maksimal mungkin sampai jam 9 ya, itu paling maksimal, nanti baru kita buka afwan, maksimal sampai jam 10 untuk pemaparan, baru nanti kita buka sesi tanya jawab, dan teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Mungkin sekalian Ustadz Alwan juga melihat chat, nanti mungkin bisa sekalian dibahas di kolom chat. Sekarang Ustadz Alwan sedang di mana saat posisinya? Di rumah Ustadz, insyaallah. Di Cirebon ya? Di Cirebon. Di Cirebon. Di Cirebon. Di Cirebon. Di sini ada anak Binbas gak nih? Wah, biasanya gitu ya. Biasanya ini udah jauh tahunnya, jadi nggak ketemu gitu. Insyaallah. Oke, barakallahu fikum. Nah, ini karena memang teman-teman semua sudah penasaran, sudah kepo gitu kan, atau mungkin ingin nanya tapi nanya siapa gitu ya, mau nanya followers yang random takut digombalin gitu kan, malah takut di aneh-anehin. Ternyata dia pura-pura mahasiswa sana gitu, atau mau nanya orang lain takut ternyata dia belum beres kuliahnya. Nah, ini kita menghadirkan pembicara yang memang sudah menyelesaikan pendidikan di sana gitu kan, jadi sudah tahu rasanya dari awal sampai akhir seperti apa, dan insya Allah akan beliau memiliki pemandangan yang lebih universal ya, lebih umum dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin masih kuliah aktif dan belum pernah menyelesaikan kuliahnya di sana. Kayak tanpa kita berpanjang kalam, waktu dan tempat kita berikan kepada Ustadzuna, Ustadz Alwan. Kepada Ustadz Alwan, kami persilakan. Ustadz. Ustadz Rafif, Masya Allah. Oh ya, Ustadz Alwan, Ustadz. Ya, ini ada beberapa ini ya. Ini memang ketika antum nanya peserta, mereka nggak bisa jawab. Karena memang kita mute semua gitu. Oh iya, kita mute semua, tapi bisa dijawab lewat chat. Jadi memang video dan suara kita matikan secara otomatis, kecuali host dan co-host yang cuma bisa membuka video dan suara. Jadi mungkin kalau antum nanya-nanya tiba-tiba gak ada yang jawab, itu memang siap. Iya. Tafadhol Ustaz. Kalian tafadhol masyaallah. Masya Allah. Syukur Ustaz Rafif jazakallahu atas waktunya dan kesempatannya, Masya Allah. Ini cerita ya, kemarin tiba-tiba hari apa itu Ustaz antum calling Ana gitu, kontak. Kalau nggak Selasa, Rabu, Ustaz. Ana lupa. Ya, sekitar hari itu. Beliau tiba-tiba pengen ngobrol katanya. Terus Ana tanya kenapa, terus ngobrol. Akhirnya, ya itu kita, Ustaz Rafif punya proyek ini, punya banyak yang minta tentang diulas untuk ngampus STD Imam Syafi'i. Jadi beliau meminta Ana untuk ngisi ini. Insyaallah jazakallahu khairan.
Ustaz Hafid, Baik, Ustaz. barakallahu fikum. Baik. Masya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kasiran thayyiban barakan fi, kama hibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ya, ikhwan akhwat, ya ada semua ya Ustaz ya. Rahimakumullah. Ya, perkenalkan anak Awan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hafid. Ya, kebetulan anak alumni daripada kampus STD Imam Syafi'i Jember ya, tahun 2019. Jadi di sini insya Allah anak akan mengulas sedikit tentang kampus SD Imam Syafi'i Jember, yang dimana sebetulnya ketika di awal anak lulus itu sampai sekarang mungkin 2019, 2020, 2021, 2022, 3 tahun berlalu itu pasti sudah ada perubahan gitu kan. Jadi makanya anak juga nanti membandingkan data yang anak dapat dengan anak menceritakan dulunya seperti apa, seperti itu. Ya, dimulai dari curhat pribadi dulu ya. Jadi anak itu sebetulnya masuk STDI itu plan C, ikhwanifillah. Jadi plan C anak untuk masuk kuliah. Karena jelas kan anak pondok itu plan A-nya pasti kalau nggak Madinah, plan B-nya itu Lipia, Jakarta, dan plan C-nya itu STDI. Yang kalau misalkan nyari kampus yang kata pengantar kuliahannya pakai bahasa Arab, ya kalau Indonesia yang Anda tahu itu cuman Lipia Jakarta sama STD Imam Syafi'i Jember. Itu Stay Ali aja itu kata pengantarnya pakai bahasa Indonesia, nggak full bahasa Arab gitu. Nah, Anda sudah mukabalah ketemu, masya Allah rekan-rekan kita juga ya Ustaz Hafid ya di Husnul. Tapi Ustaz Hafid kita ketemu di Darun aja. Nah, lupa itu. Nah, terus kemudian anak tes juga Lipia gitu ya. Qadarullah, anak sudah berjuang gitu melewati 2 fase itu ya. Qadarullah Allah Subhanahu wa taala nakdirin anak untuk kuliah di kampus SD Imam Syafi'i Jember. Dan yang anak rasakan emang sangat cocok untuk anak gitu. Pertama kalau masalah lingkungan sendiri SD Imam Syafi'i itu jauh dari apa namanya? Keramaian kota. Jadi cocok banget untuk para pencari ilmu syar'i gitu ya. Untuk yang pengen fokus ngafalin matan, kemudian memurjah hafalannya dan segala macamnya itu di situ gitu di kampus karena jauh banget dari kota sehingga nyaman dan lingkungannya itu apa namanya aman lah untuk karena akhwat dan ikhwannya dipisah seperti itu ya. Nah itu singkat cerita. Kemudian kenapa kampus STDI ini didirikan di Jember? Kenapa sih di Jember? Kan Jember kan pelosok ya, jauh di Jawa Timur gitu. Sebetulnya, Ikhwan Fillah, STDI itu awal mulanya itu pengen didiriin di Jogja oleh asatidah pendiri STDI. Dosen-dosennya seperti Ustadz Dr. Ali Musri, kemudian Dr. Arifin Badri, dan lainnya, itu ingin mendirikan STDI itu di Jogja. Karena melihat Jogja adalah ini ya, kalau bisa dibilang itu kotanya para pelajar itu di Jogja ya. Jadi cocok lah untuk orang pasti nyari ke Jogja dan pasti betah gitu tinggal di Jogja. Tapi qadarullah karena apa namanya? Karena situasi yang pertama dari segi finansial, kemudian dari segi keadaan ketika itu tidak memungkinkan. Jadi ini cerita dari dosennya. Setiap dari sini mungkin barangkali ada ikhwan atau akhwat yang pengen masuk sana, pasti selalu mahasiswa barunya itu diceritain tentang STDI-nya kayak seperti ini gitu. Nah, singkat ceritanya ketemulah karena saking ambisinya mereka para dokter ini membuat sebuah kampus, karena kalau bikin sebuah apa namanya pondok pesantren itu udah banyak banget gitu, udah tersebar banyak. Yang nggak ada tuh kampus gitu. Selain yang di kita ada apa Lipia, kemudian ada
sekarang udah banyak ya, dulu kan sedikit. Itu makanya ya kedua Allah mudahkan dengan ketemu donatur di sana. Kebetulan donaturnya itu punya tanahnya di Jember, punya tanah dan punya bangunan tidak terpakainya, sehingga ya dipakailah kepemilikan donatur ini seperti itu. Jadi STD itu kampusnya sebagian bangunannya itu bekas SD yang sudah tidak terpakai, sudah tidak beroperasional lagi seperti itu. Jadi gitu. Kemudian kalau kita lihat di ini ya, di flyer-flyer yang di share sama Itap, itu Madinahnya Indonesia. Kenapa sih bisa Madinahnya Indonesia? Nah, pertama, kenapa bisa Madinahnya Indonesia? Yang pertama jelas ya, dosen-dosennya alumnus sana kebanyakan. S1, S2, S3 itu yang para pembesarnya dan para pendirinya. Kemudian kata pengantarnya menggunakan bahasa Arab full. Kemudian di masjidnya itu terdapat kajian-kajian ilmiah yang dimana itu mereka para asatidah ini membuat nuansa atau kultur seperti kulturnya Nabawi. Jadi di situ nanti ada diskusi mutun, ada diskusi kitab seperti itu. Kemudian ya itu kurang lebihnya. Mukorornya atau kurikulumnya itu kurikulum dari Madinah. Jadi benar-benar murni dari Madinah kurikulumnya karena para asatidah kita ya kuliah di sana sehingga kurikulumnya itu nginduk ke sana. Jadi kenapa ini yang dinamakan Madinahnya Indonesia? Bedanya itu cuman di biaya. Kalau di ikhwan kita yang di Madinah itu dapat biaya buku gratis, kemudian dapat biaya apa namanya? Biaya kehidupan gratis gitu ya. Kalau di kita kalau buku itu harus bayar seperti itu. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang Anda rasakan keunggulan STDI sendiri ya tadi yang tadi sebutin. Jadi kurikulumnya Madinah. Jadi kita bisa merasakan apa yang teman-teman yang kuliah di Madinah itu kitabnya yang dibahas itu kita bisa rasakan gitu dengan tanpa mengurangi esensi dari belajar kitabnya gitu sih. Dan yang ana riset ya, maksudnya ana riset dari teman-teman yang lulusan STDI atau yang masih semester berapa di STDI kemudian diterima di Madinah, itu katanya susahan pelajarannya di STDI karena mungkin kalau Madinah itu kan tidak terlalu tekstual gitu. Kalau STDI tekstual sekali gitu. Jadi maksudnya harus benar-benar memahami dan harus tahu dan sesama orang Indonesia mungkin. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar ketatan di STDI. Kemudian dosennya ya kita dilengkapi dengan dosen-dosen yang doktor-doktor dari S3. Kemudian bahasanya coba bayangin di kampus mana yang bahasa yang mukorornya atau kata pengantarnya itu pakai bahasa Arab pertama. Kemudian kita presentasi pakai bahasa Arab. Nggak cuma itu, interaksi sama teman-teman kalau udah masuk kawasan kampus itu bahasa Arab. Nggak cuma itu lagi, kalau misalkan kita bimbingan skripsi nih, karena skripsi kan wajib pakai bahasa Arab, itu kita pakai bahasa Arab bimbingannya sama dosen. Jadi gimana ya? Yang tahu Ana, di Madinah dan juga Libya itu tidak ada skripsi. Kalau di Madinah itu S2 dan S3 baru ada penelitian. Kalau di STD itu kampus Indonesia, cuman serasa luar negeri karena birokrasinya seperti Indonesia tapi menggunakan bahasa Arab. Jadi kita bimbingan sama dosen ini pakai bahasa Arab. Ujian proposal, ujian skripsi pakai bahasa Arab. Dibantah sama dosen itu pengalaman yang tak tergantikan sih menurut Ana. Jadi wah gila sih gitu. Jadi tata cara penulisannya pakai skripsi Indonesia, cuman di bahasa Arab kan gitu. Ya kebetulan Ana sendiri skripsinya studi lapangan. Jadi kalau yang lain kan Ana sendiri kan lulusan dari prodi ilmu hadis.
Jadi yang lain pada takhrij ya, mentakhrij hadis atau meneliti hadis. Kalau ana itu meneliti implementasi dari satu hadis kemudian diteliti oleh ana seperti itu. Kemudian lingkungan yang nyaman yang seperti ana bilang tadi. Jadi barang siapa yang pengen nuansanya nyaman gitu, belajarnya jauh dari keramaian kota gitu kan istilahnya, itu bisa di STDI. Satu itu, kedua ikhwan akhwatnya pisah ya seperti kampus pada umumnya yang berbasis agama gitu ya, Lipia, kemudian Stay Ali seperti itu. Kemudian bisa menyalurkan hobi apapun. Misalkan nih, di sini mungkin ikhwan atau akhwat ada yang punya hobi ini belajar terus. Di sana tuh difasilitasin ada namanya 2 UKM dari di bawah akademik, yaitu fokus forum forum kajian ini ilmu hadis, kemudian ada fakih, forum kajiannya ilmu fikih. Nah, 2 prodi ini masing-masing punya forum kajian gitu, forum pembahasan untuk diskusi permasalahan atau bahas masail lah. Gitu. Jadi dilampiaskan di situ. Kalau teman-teman di sini atau ikhwan-ikhwan atau akhwat yang hobinya ngajar, ada disediakan di UKM namanya Rijal Dakwah. Jadi mahasiswa yang hobinya ngajar itu difasilitasi ada masjid-masjid kerjasama atau masjid-masjid binaan itu ada TPG-nya, kita ngajar di situ. Kemudian kalau yang hobi ngatur atau organisasi ada BEM. Ada ketua, ada sekretaris, ada menlunya, ada ya kayak BEM-BEM pada umumnya. Ada bagian olahraganya, ada gitulah. Jadi nuansanya banyak. Kemudian kalau teman-teman yang hobinya daki gunung misalkan ya, itu ada mapalanya Ustadz Jabal, dan mapala kita unik, dikenal sama masyarakat atau sama kampus lain itu agamis. Jadi nggak boleh sentuhan, nggak boleh ngerokok gitu. Jadi dikenalnya kayak gitu. Dikenal jadi kalau misalkan kita ada yang nggak tahu gitu ya, kalau kita lagi lagi misalkan gabungan operasi SAR atau segala macam, kita keluar rapat misalkan ada perempuan atau yang pengen salaman kan kita gini, kemudian banyak ini mapala Asad Al-Jabal nggak boleh kan, namanya mapala Asad Al-Jabal nggak boleh disentuh katanya, nggak boleh katanya. Jadi sudah terimajinkan gitu, emang kita bangun seperti itu. Dan kebetulan Ana sendiri adalah anggota mapala Asad Al-Jabal. Jadi kalau Ana di sana tuh Ana ikut UKM-nya mapala. BEM tidak sempat karena Ana kebetulan qadarullah ada keperluan sebelum masuk pertama kali itu. Jadi tidak ada ketika pemilihan BEM. Kemudian Rijal Dakwah juga ngajar juga. Jadi seperti itu. Bisa melampiaskan hobi apapun di sana. Jadi nuansanya banyak. Kemudian yang tadi Anda bilang skripsinya pakai bahasa Arab. Ya, apa segala macam pakai bahasa Arab. Kemudian ijazahnya setara dengan ijazah Indonesia. Jadi kalau misalkan ikhwan STDI yang pengen lanjutin S2 atau S3 itu ya tanpa penyetaraan ijazah kayak teman-teman kita yang kuliah di Madinah atau Mesir atau Sudan atau Maroko. Nggak tahu kalau Rifia, Ustaz Rafiq, kalau Rifia itu harus disetarakan apa bagaimana ijazahnya ketika pengen lanjut S2? Karena kan nggak tahu nih, sharing kita. Ini ya sedikit ini ya rahasia di antara kita gitu. Iya. Libya itu sekarang lagi ada masalah gitu ya. Dalam artian jika dinyatakan ijazah Indonesia ditolak, maksudnya belum bisa karena memang ini kan luar negeri kampusnya dan Libya belum sepenuhnya terdaftar. Dan bila ingin disetarakan, nggak bisa juga karena ada beberapa masalah teknis yang ada di Kemenak. Jadi memang nggak bisa diapa-apain tuh. Untuk ini ya, ini masalah 3 tahun terakhir. Tapi faktanya seperti itu. Namun di lapangan ketika ada teman-teman yang ingin lanjut S2, kampus-kampus yang kita daftar overall menerima ijazah Libya gitu. Jadi walaupun kadang kita nggak bisa lagi masalah nih penyetaraannya, tapi sebagian kampus ketika kita lanjut S2, sebagian besar ya itu nerima aja paling gitu, Ustaz.
Oh, Masya Dan Allah. ini Ya, masalahnya memang lumayan pelik. iya, ya. Oke, tafadhol Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi gitu ya, maksudnya ya alhamdulillah kalau STDI itu ijazahnya setara, jadi sama kayak inilah ya, ya kemudian untuk biaya kuliah sendiri ini beda lah. Jadi setiap tahun tuh pasti ada kenaikan. Zaman Ana dulu itu zaman Ana ya, realnya itu 2.100.000 itu untuk per semester. Itu untuk per semester. Belum uang asrama. Uang asrama tuh dulu kalau tidak salah itu sampai 2 juta sekian. Jadi kalau dihitung-hitung kalau misalkan Ana tinggal di asrama sekaligus apa namanya anak SPP gitu ya, itu bisa sampai 4.100.000 sekian. Itu kalau misalkan dulu uang masuknya itu kisaran 6 juta. Nah, sekarang eh, sekarang itu uang masuk itu 6 juta. Belum asrama. Asramanya untuk yang ahwat itu sekitar 3 juta. Untuk yang ikhwannya itu sekitar 2 juta sekian. 2 juta lebih. Jadi ada kenaikan seperti itu. Nah, yang membedakan nih, yang membedakan lagi ikhwan-ikhwan sekalian, kan di STDI itu ada asrama. Nanti bisa sharing juga sama Ustaz Hafif ya yang di Lipia. Kalau di STDI itu zaman Ana, asrama itu wajib sampai lulus. Kalau misalkan keluar asrama, itu harus izin. Jadi harus izin, ada izin syar'inya kenapa gitu. Misalkan berkeluarga kah atau apa segala macam. Atau tidak bisa hidup berbarengan gitu, punya penyakit khusus misalnya gitu. Itu gitu. Tapi kalau sekarang itu asrama cuma 1 tahun dan harus wajibnya 1 tahun. Jadi kalau setelah 1 tahun itu harus keluar dan harus mengajukan kalau ingin asrama, dan yang diterima di asrama itu harus yang bersyarat. Ya, seperti itu kalau sekarang. Jadi kisaran segitu biaya 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 kuliahnya. Ya kisaran per semesternya nggak jauh daripada 2 juta sampai 3 juta rupiah gitu untuk per semesternya. Kemudian eh, biaya hidup. Nah, untuk biaya hidup sendiri nih, ada dua kan jenisnya. Yang tadi Anda bilang ada yang di asrama dan ada yang di luar. Nah, kalau yang di asrama itu tidak usah memikirin namanya makan. Karena kalau sudah di asrama itu makan, listrik, segala macam kan sudah dijamin ya. Makannya sudah sehari 3 kali, kemudian ada listrik dan lain sebagainya. Ada ya di asrama lah pasti rasa sama. Paling untuk jajan saja. Nah, berbeda halnya dengan kalau di luar. Di luar itu kita bayar ke STDI-nya cuman biaya semester, dikurangi biaya asrama. Kemudian, nah di situ nanti bisa milih nih, Iwan atau Ahwat. Kalau Ahwat Anda nggak tahu ya, bisa di luar apa tidak. Pokoknya kalau Iwan itu, dia ada opsi banyak kalau misalkan keluar. Pertama, ada kos di sana. Kos itu kalau misalkan kos yang kamar di luar itu 250.000 zaman Ana. Kalau misalkan kos bagian dalam itu 350.000. Kemudian ada kontrakan jenisnya yang bisa bareng-bareng, misalkan pengen bareng-bareng. Itu beda-beda juga. Ada yang di sekitar kampungnya itu kisaran 3 juta itu sudah bisa berbanyakan gitu ya. 7 orang itu bisa. Nah, kalau misalkan yang agak elitnya mungkin pengen yang sunyi juga di perumahan, itu sekitar 5 jutaan. Itu perumahan ya, dengan 2 kamar gitu-gitu. Jadi biaya hidupnya relatif, dan kita juga ikhwan fillah itu beda dengan ikhwan kita, teman-teman kita yang kuliah di Libya atau di eh, Madinah ya. Ya, kita bandingannya Madinah dulu deh, yang emang katanya kampus Madinahnya Indonesia gitu ya. Kalau Madinah kan tadi bilang buku bayar, apa buku buku digratisin, kemudian ya biaya hidup terjamin segala macam. Kalau di kita tuh ya bukunya susah gitu, bukunya harus beli sendiri kayak gitu. Kemudian mata kuliah apa aja sih yang ada di SD? Mata kuliahnya sesuai jurusan masing-masing. Jadi ada mata kuliah wajib sama ada mata kuliah sesuai jurusan. Ada mata kuliah yang khas SDI, ada mata kuliah yang sesuai jurusan. Kayak mata kuliah yang wajib dari kampus itu ya jelas bahasa Arab. Ya, itu pakainya Alfiyah Imam Malik, syarahnya Ibnu Aqil.
Kemudian ada lagi hadisnya sesuai dengan prodinya apa. Kemudian ya jelas ya mata kuliah yang ada di Indonesia. Jadi kita tuh campuran banget. SKS-nya kita tuh SKS-nya kelebihan, Ustaz. Ikhwan-ikhwan semua. Kita tuh SKS-nya kalau dihitung sama kampus-kampus lain itu kita tuh lebih dan ya overload lah. Karena kita sudah SKS dari kampusnya banyak dengan mengadopsi Madinah, dan juga SKS yang dituntut sama Indonesianya banyak. Contoh, harus ada SKS ini mata kuliah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian Pancasila, mungkin barangkali ada sama. Jadi itu yang harus dituntut ada gitu. Kemudian PKN, nah itu ya itu kayak gitu-gitu. Jadi harus ada. Nah kemudian ikhwan-ikhwan sekalian, jurusan apa saja sih yang ada di STDI? Nah jurusan yang ada di STDI itu ada 3. Yang pertama itu IDAD. IDAD itu ada 2 kriteria. Ada IDAD tamhidi atau pemula, ada IDAD ta'mili atau lanjutan. Yang masing-masing itu 1 tahun. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya, bisa nggak sih dari SMA itu atau dari SMA umum yang saya tuh belum pernah belajar ilmu agama, saya tuh belum pernah belajar, bahkan basicnya bahasa Arab karena kata pengantar bahasa Arab ya. Saya tuh belum pernah belajar sama sekali bahasa Arab. Nah, bisa masuk STDI, tapi tamhidi 0 ya. Kalau misalkan, aduh saya bisa cuman masih belum pede misalkan gitu, bisa takmili gitu. Jadi kalau misalkan dari tamhidi idatnya 2 tahun. Kalau dari takmili berarti idatnya 1 tahun. Kalau misalkan merasa pede dan emang lulusan pondok ya langsung S1. S1-nya cuma ada 2 prodi. Apa saja prodinya? Ada prodi ilmu hadis, yaitu prodi ana. Kemudian 2 itu prodi akhwal syakhsiyah dulunya namanya. Sekarang diganti namanya hukum keluarga Islam, sama saja sebetulnya. Ustadz Afan, sedikit memotong. Itu Iya, tadi tamhidi itu 2 tahun kan, itu udah nol banget. iya, Ya. Takmil itu 1 tahun kan. iya betul. Nah, berarti kalau di jumlah bukan 2 tambah 1 ya, tapi 2 aja gitu kan, 2 aja. seandainya dari nol. Iya, 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 oke. Oh berarti iya. takmil itu bisa kita katakan tahun semester 3-nya gitu? Iya, Bukan? takmili itu nggak semester 4, semester 2 berarti. Oh Semester 2, ya oh betul, betul, semester 3, semester 3-nya. 3. Berarti kan tamhidi kan 1, 2, kemudian Iya. takmilinya 3, 4 gitu ya. Betul, betul ya. Oh iya. Iya, Habis iya. itu bisa langsung S1 tapi kan ya, bisa tanpa Bisa, logo. Oh ya. bisa. Oh ya. Tetap tes, tetapi di ini kan apa namanya diprioritaskan. Tetap tes untuk dari IDAD ke S1 tetap, tapi diprioritaskan IDAD-IDAD-nya seperti itu. Oh, oke, Enggak Masya Allah. enggak Syukran, Ustaz. tidak. Ya, Afwan. Lipia juga seperti itu kan Ustaz ya? Takmilinya kalau pengen ke syariahnya harus tes ya, kalau tidak salah. Sekarang takmili udah nggak ada, idat doang. Oh, oh Iya, IDAD doang. Oh iya, iya. Nah, Masya Allah kan sudah berbeda-beda jadi ini iya. informasi Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang dari SMA itu pengen masuk STDI atau maksudnya nggak pernah belajar agama atau nggak pernah belajar bahasa, tapi pengen nih bisa bisa seperti dokter-dokter mungkin yang Masya Allah yang bisa sama nih yang jurusannya, mungkin kalau kita lihat yang sekarang mungkin kayak Ustadz Khalid gitu kan ya, istilahnya saya tuh pengen seperti itu keilmuannya Ustadz Syafiq mungkin gitu ya, Ustadz Devin Badri atau Ustadz Abu Somad yang emang beliau-beliau Ustadz Hidayat yang beliau-beliau tuh berkesempatan untuk kuliah di sana, kita nggak bisa gitu. Kita pertama memang tidak diizinkan Allah, kemudian emang masuk sana kan emang kalau misalkan Madinah setahu itu hanya orang-orang beruntung gitu. Itu bisa di luar STDI, cuman ya dengan masa kuliah yang lebih panjang. Jadi 6 tahun berarti ya, 2 tahun tambah 4 ya 6 tahun seperti itu. Tapi tetap di S1-nya itu batas maksimal lulusnya itu 14 semester. Jadi 7 tahun gitu maksimal, tapi jangan sampai ya, ini harus kalau bisa 3,5 tahun gitu ya. Paling maksimalnya 4 tahun, jadi seperti itu. Kemudian ya alhamdulillah azakumullah, jadi tadi ada 3 IDAD dengan 2 jenis, kemudian prodi akhwal syakhsiyah atau HKI hukum keluarga Islam, dan juga prodi ilmu hadis. Kemudian fasilitas tambahan apa sih yang ada? Nah, fasilitas tambahan tuh ya jelas ya, di kampus pasti ada perpustakaan, itu jelas ada masjid kampus, kemudian ada
aula gor. Sekarang tuh sudah ada aula gor ya, ada aula gede yang menampung 1.200 sampai 1.400 orang. Dulu zaman anak nggak ada, masya Allah. Jadi sekarang kalau acara-acara bakti sosial itu, kalau BEM ataupun UKM mengadakan tuh bisa di sana. Dulu zaman anak nggak ada, jadi gitu. Kemudian ada, oh iya, ada lagi gym. Oh, jadi mahasiswa nih untuk yang, jadi setelah anak lulus itu dibuat ruangan atau tempat gym jadi untuk apa, untuk refreshing mahasiswa katanya. Jadi biar kuat, biar sesuai dengan hadis kan, al muminul qawi habu ilallah gitu kan ya. Muslim yang kuat itu lebih cinta Allah. Nah, itu dibuat tempat gym, itu fasilitasnya. Baru kantin jelas, kemudian matam itu ruang makan, itu ada karena ada dapurnya SDI ya, gitu. Kemudian ada ini, ada PPPA, penelitian khusus bahasa asing ada di SDI itu, dan lain sebagainya. Itu sih yang fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Kemudian kajian tambahan. Nah, seperti yang Ana bilang tadi, STDI itu nuansanya nuansa semi Madinah, sehingga Senin sampai Sabtu itu full ada kajian di masjidnya, namanya Masjid Ar-Rahmah, dari pada maghrib sampai dengan Isya. Itu kitab yang dibahasnya macam-macam. Contoh, ada sampai sekarang ya, dulu sampai sekarang itu yang masih ada itu, pertama kitab adab, yaitu Adabul Mufrad, ya, hadis, itu yang dibahas oleh Syafiq. Dulu tuh Kifatul Akhyar, itu Ustadz Arifin Badri yang membahasnya. Sekarang diganti jadi Matan Abi Suja, itu matan fikihnya ini ya, Syafi'i ya. Kemudian dulu Ustadz Muhammad itu bahas Ad-Da'wa kitabnya, Tazkiyatun Nufusnya. Terus sekarang bahasnya jadi Anda lupa alam. Kemudian akidahnya, dulu Ustadz Ali itu bahasnya apa, sekarang tuh bahasnya akidah wasitiyah. Jadi itu kajian-kajian ilmiah dari situ. Kemudian lagi selain kajian-kajian ilmiah itu yang pada maghrib itu yang rutin, ada juga seandainya biasanya itu ada daurah tahsiliyah. Jadi yang bahas tahsil berapa hari, misalkan 2 minggu atau seminggu setelah mahasiswa perpulangan dari rumah, liburan semesteran itu biasanya diadakan daurah tahsiliyah. Jadi kayak gitu, membahas satu kitab atau satu matan. Kemudian di luar itu juga ada lagi halaku-halaku kecil. Ya misalkan bahas memperdalami Ibnu Aqil lagi, memperdalaminya yang ada di kelas itu dibahas lagi. Ada lagi ini, di sana ada dosen-dosen yang bersanad simaah. Jadi di sana nanti biasanya ada talaki hadis, dengan baca modelannya gitu. Tidak dengan hifad, itu ada. Ada juga cuma mendengarkan hadisnya. Jadi nanti yang mendengarkan itu dapat sanad. Seperti itu sih. Ada fasilitas-fasilitas yang dimana di luar yang tadi pada maghrib itu difasilitasi sama fakih atau juga fokus, seperti itu. Kemudian dosen yang adanya banyak ya. Ada dosen tetapnya itu, kalau yang doktor itu ada rektornya atau ketua SDI-nya itu masih Dr. Erfi Badri, kemudian Dr. El Musri, kemudian ini sebutannya itu bukan dekan, jadi kayak pembantu ketua 1, mahasiswaannya itu Ustadz Muhammad, Dr. Muhammad Risan, kemudian pembantu ketua 2-nya yang bagian itunya masih Ustadz Tahyat, kemudian pembantu ketiganya itu tentang kurikulum itu masih Ustadz Anas Burhanuddin, kemudian ada Ustadz Syafiq, Rijazan Basalamah, itu dia di P3M ya, di Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Kemudian banyak, dan harus tahu lagi nih teman-teman semua, keunggulan lagi untuk STDI itu, mahasiswanya, alumni-nya yang kuliah di sana, yang kuliah di STDI itu, terus lanjut S2, itu sekarang banyak yang jadi dosen di STDI. Bahkan ada satu alumni, itu dia jadi kaprodinya hukum keluarga Islam.
Jadi alumni dari hukum keluarga Islam kemudian lanjut S2 di hukum keluarga Islamnya yang lain, kemudian kembali lagi ke STDI, dia jadi kaprodi sekarang, Masya Allah. Jadi alumninya diberdayakan di sana. Jadi gitu. Kemudian keunggulannya lagi, setiap semester 7 atau semester 8 itu kita dikumpulkan biasanya sama ada pondok pesantren atau lembaga-lembaga yang pengen narik kita untuk bergabung ke lembaganya. Tanpa tes yang mau siapa gitu. Jadi pasti ada itu sih. Tanpa kita yang nyari, yang anak rasakan sih gitu. Jadi sampai Ustadz Zainuddin datang di Kalimantan, mungkin ada teman-teman Kalimantan nih datang yang di Banjar, datang ngebutuhin ini, ayo yang di sini mau gitu. Jadi kayak gitu sih yang anak rasakan gitu ya. Kemudian apalagi suka duka ya, sukanya jelas yang tadi anak sampaikan, yang tadi anak rincikan ya, sukanya itu ya alhamdulillah lingkungannya kita bisa dekat dengan masyarakat. Jadi real kita pengen dakwah nih kan karena kalau kita nih yang kampusnya kayak Madinah, Lipia, STDI, Stay Ali, kemudian Mesir, Sudan, apapun itu, kita kan basically-nya emang pengen banget nuntut ilmu agama dan kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Yang dimana kita pengen dakwah di ujung-ujung kita pengen dakwah di mana di ya di daerah kita masing-masing gitu. Yang anak rasakan itu kalau SCDI itu real banget gitu. Kita kita baru masuk aja kalau misalkan kita sudah keluar dari asrama ya, itu kita bisa berdakwah dengan kelakuan kita di masyarakatnya seperti apa gitu. Kita bisa berdakwah gitu. Kita bisa nggak sih di kontrakan kita atau di tempat kosan kita tinggal kita bermanfaat untuk sekitar kita. Itu sih. Jadi dekat banget kita tahu adatnya. Apalagi di sana kan emang betul-betul desa ya. Jadi kita lebih tahu oh adat ini jadi kayak gitu. Kemudian sukanya lagi itu ya tadi hobinya kita bisa salurkan banyak UKM dan segala macam gitu ya. Jadi kita harus aktif sih di sana harus harus ya kayak mahasiswa jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya bahasanya kalau ini jadi jangan cuma pulang pergi doang harus aktif. Ya dukanya yang tadi Ana bilang dukanya itu kita kalau tinggal di luar ya harus mikirin uang makan, harus mikirin biaya kontrakan. Meskipun dengan jumlah yang terhitung murah ya, Ana di sana lauk itu cuma 2.000. Lauk nih sekali makan bisa 2.000 tanpa nasi ya. Itu bisa itu di sana dengan 2 jenis laukan. Itu bisa. Jadi tapi ya tetap itu dukanya lah. Kita harus sisihkan itu dari uang jajan kita. Kemudian pengen beli kitab itu susah banget. Pengen beli kitab itu kita susah banget. Jadi ya kayak laku gitu, maaf-maaf aja kalau misalkan emang lulusan SNDI, kalau yang tidak, istilahnya ya nggak punya tabungan apa segala macam, itu kitabnya sedikit emang iya gitu, kita beli kitab itu susah, memang harus nabung dan, meskipun supplier-nya udah banyak ya sekarang di Indonesia, cuman ya itu, karena harganya yang lumayan, kitab itu kan, eee, Fathul Bari aja, Syarahnya Bukhari kan berapa jilid itu, wah itu jadi emang harus ada effort lebih untuk kita punya kitab. Itu sih yang Anda rasakan dukanya itu cuman ya di sisi lain ya Masya Allah ya enak lah. Itu perjuangan yang kita dapatkan gitu ya di STDI. Nah habis lulus pada kemana aja? Alumninya itu habis lulus itu macam-macam ya sesuai dengan prodinya. Kalau misalkan ya nggak jauh sih sebetulnya di pondok ngajar gitu. Cuman ada juga rekan-rekan kita yang sesuai prodinya ya HKI bisa misalkan dia pengen lanjut S2 bisa, ya sebenarnya yang ilmu hadis juga bisa yang lanjut S2 kayak Ana kan bisa. Itu ada yang dosen, ada kalau yang lanjut S2, kemudian kalau yang HKI itu yang kalau misalkan di luar daripada yang ngajar di pondok pesantren, itu dia ada yang bisa ke KUA, bisa ke pengadilan agama, seperti itu, bisa ke Kemenak, itu bisa kalau yang hukum soalnya kan gelarnya nanti SH kalau yang HKI itu asosiasi itu gelarnya SH. Dulunya SSY. Kalau Ana dulunya SUD, sekarang jadi SAG. Atau kalau hadis ya nggak jauh-jauh dari lembaga pendidikan sih kalau hadis. Jadi gitu. Jadi intinya habis lulus tuh ke pondok bisa, kemudian di lembaga manapun bisa,
ngajar ataupun jadi apapun lah intinya tentang bagian keislaman atau apapun. Kemudian kalau yang S2 kebanyakan dan ada yang juga dosen, ada yang juga sesuai jurusannya, misalkan yang HKI itu tadi dia ke Kemenag, PA, Penagama atau ke KUA. Jadi kayak gitu sih. Itu mungkin kurang lebihnya Ustaz Afif yang Ana tadi jabarkan ya. Mungkin bisa nanya barangkali ada yang pengen nanya dipersilahkan Ustaz. Aduh, insyaallah. Baik, syukran jazakallah khairan Ustadz Alwan atas pemaparannya ya. Tadi Iya, ini Masya cukup Allah. ini ya, mewakili banyak sekali pertanyaan teman-teman semua di kolom komentar. Dan juga memang ini Ustadz, ada sedikit pandangan ya. Dulu Iya, ingat sekali ketika daftar Lipia itu kan ada kawan-kawan dari sebuah pondok lah di daerah Jawa Tengah, itu banyak dari pondok mereka yang diterima di Lipia gitu. Banyak yang diterima di Lipia, tapi yang Anda tahu setengahnya atau pokoknya banyak dari yang keterima itu tidak mau ambil jatah ke Lipia karena mereka lebih memilih STDI gitu kan. Wah ini nih, Allah. jadi Oh, begitu kan iya. Ketika di iya. absen bulan kosong, kok nggak masuk. Ketika kita cek ke teman satu pondoknya, ternyata banyak dari pondok itu yang tulapnya itu mereka lebih memilih STDI dibandingkan Lipia. Jadi teman-teman, ya kan mungkin Ustadz Alwan tadi kan Lipia STDI, dan ada orang-orang yang kebalikannya Ustadz gitu, STDI Iya, baru iya. Lipia gitu. Dia ke Lipia cuma mungkin Iya, uji iya. nyali doang kali ya, Nyari doang mau ya. iseng-iseng berhadiah gitu. Iya, Nah, segitu jadi bulan. seperti itu teman-teman semua ya. Jadi bisa jadi ada orang yang memang itu ya Ustadz ya, memandang untuk kemaslahatan dia dan lain sebagainya memang STDI itu lebih bagus itu. Karena memang kita lihat sebagai mahasiswa dan alumni Lipia pun ya kita tahu ya beberapa hal positif yang tidak ada di Lipia tapi ada di STDI. Contohnya tadi ya dari yang namanya apa? Ada UKM ya, UKM di Iya. fasilitasi. Kalau di Lipia tidak ada, itu kita masing-masing inisiatif yang mau basket buat grup WhatsApp-nya, yang mau naik gunung buat grup WhatsApp sendiri dan tidak ada sangkut pautan dengan Mahat itu. Kampus, ya, ya. Gitu kan. Dan juga mungkin hal yang tidak ada di Lipia tetapi ada di STDI juga ini ya bahas berbahasa Ya, Arab. Nah, ya. ini Skripsi. mungkin bagi orang-orang memandangnya lah nulis bahas berbahasa Arab itu mah lebih enak gak nulis karena memang tidak ada beban. Nah, tetapi faktanya ketika kita nanti lanjut S2 khususnya di Dirasat Islamiyah yang UIN ya, yang berbahasa Ya, Arab, itu betul, malah betul. kerasa. Mereka yang memiliki pengalaman menulis skripsi dengan bahasa Arab itu tentunya akan menulis lebih baik dibandingkan mereka yang tidak ada pengalamannya dan lain sebagainya. Jadi memang Ya. teman-teman semua ternyata kita harus bermain sudut pandang seperti itu. Oke Ustadz, ini sudah banyak yang masuk gitu kan. Nah Ya, ini boleh. mungkin Anda bacakan pertama dari Ya. saudara Ade. Pertama, apakah mahasiswa STDI selama belajar diberi kesempatan studi banding ke Madinah? Wah, Waduh. ini mungkin jawabannya ketebak ya Ustadz. Yang kedua, apakah Ketebak lulusan ya. STDI bisa lanjut S2 ke Madinah, Mekah atau Mesir? Dan ketiga, apakah ada beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi? Tafadhol Oke. Ustadz. Yang pertama mungkin jelas saya sudah ketebak seperti salah bilang tadi ya, ya nggak bisa lah kecuali pakai uang sendiri ya, Ustaz ya. Ya, betul. Umroh atau haji mungkin ya, amin. Insya Allah kita diberikan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua S2 S3 Madinah atau luar negeri itu nggak bisa karena kalau luar negeri bisa maksudnya selain Madinah, tapi kalau Madinah setahu Ana itu harus dari S1 Madinah lagi. Betul Ustadz, betul. Ya. Betul ya. Kemudian yang ketiga, kalau dari kampusnya sendiri itu tidak menyediakan beasiswa, nggak ada beasiswa dari kampus. Tapi kita kalau di sana itu beasiswanya itu nyarinya berdonatur. Mungkin kalau misalkan di sebagian anak teman-teman anak ada pondok namanya Pondok Ukhuwah, itu dia dari pondoknya memang sudah memfasilitasi ada beasiswa dari muridnya itu atau dari manapun dia cari itu nanti, tapi harus dengan ini ya MOU ya, nantinya kembali lagi ke pondoknya gitu. Jadi di situ sih fasilitas-fasilitasnya jadi eksternal bukan dari internal SDI sendiri begitu. Oke, Ustadz, ini ya, Anda sedikit menambahkan Ustadz. Ya. Untuk S2, nah ini teman-teman harus pahami.
S2 Universitas Islam Madinah hanya bisa dimasuki oleh mahasiswa S1-nya. Ya, Begitu betul. juga dengan Ummul Qura gitu ya. Betul. Tetapi untuk kampus seperti King Saud, King Abdul Insya Allah. Aziz, dan kampus-kampus Qasim gitu kan, itu bisa Ya, S2 bisa. dari luar gitu, bisa S2 dari luar, bisa dari non alumni Kampusnya ya. S1-nya. Tapi Ya. khusus UIM dan Ummul Qura itu wajib alumni S1-nya. Bahkan di UIM pun saat yang Anda lihat, antum jangan kira dari S1 Madinah ke S2-nya tuh tinggal naik kelas, enggak. Itu Tidak, ada betul. saingannya dan mayoritas teman-teman itu bakal tersisih gitu ya. Jadi kalau Ya. antum alumni Madinah ingin lanjut S2 itu mayoritasnya gagal tes. Kenapa gagal tes? Untuk lanjut S2 karena memang kursinya yang Sedikit. disedikitkan itu. Ya, lebih Kursinya sedikit sangat kan. berbeda jauh antara S1 Madinah dengan S2 Madinah. Ini tambah sedikit saja. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Betul, betul. Salafit, Masya Allah. Dan juga untuk ini Ustaz ya, untuk beasiswa itu tadi Al-Ukhuwah ini Ustaz, apa Sukoharjo apa? Sukoharjo, betul. Iya Sukoharjo. betul ya. Iya. Oh ya. Iya, betul. Sukoharjo. Itu sih pondok itu yang tahu Ana. Kalau yang lainnya paling donatur perorangan. Jadi misalkan Ana dapat dari mana misalkan gitu Oh sih. ya. Gitu. Atau mungkin kasusnya yang tadi Anda Ustaz ya, yang Tolibah itu alumni pesantrennya, beliau dikasih beasiswa oleh pesantrennya karena Betul. Itu berprestasi bisa. gitu. Itu Gitu. bisa. Jadi kayak gitu. Kalau dari eksternal SD-nya nggak ada. Gitu sih. Oke. Pertanyaannya Ustadz, kapan ITAF mengadakan buku persiapan tes SNDI? Waduh. ini belum ini ya, belum pernah kita bahas, tapi mungkin akan kita pertimbangkan untuk dijadikan buku karena memang ini belum pernah kita bahas. Ya, ini ada aja satu yang request ya, Masya Allah. Masya Allah. Kemudian apa persyaratan kalau kita ingin tinggal di asrama? Kalau lulusan pondok masuk idat, lanjutan itu tesnya apa? Setiap tahun SNDI menerima berapa orang? Oh, mungkin yang pertama dulu, Ustaz. Persyaratan Ya. di asrama. Silakan, Ustaz. Persyaratan asrama tuh seperti Anda bilang tadi, sebetulnya persyaratan memenuhi persatu ya maba doang, sama maba calon maba mahasiswa baru itu yang setahun. Jadi mahasiswa baru dari IDAT sampai S1 berapa orang itu masuk ke asrama gitu dengan 1 tahun. Itu sih untuk sekarang yang Anda dapat informasinya seperti itu. Jadi persyaratannya ya cuman itu maba, dan untuk yang di atas semester berarti kan semester 2 ya, di atas semester 2 berarti semester 3 ke atas itu nggak bisa di asrama kayak gitu. Oke. Yang kedua Tadi, Sat, apa? Nah, tapi ini, Sat, katanya kan pas maba, itu ada sebagian mahasiswa lama yang bisa lanjut ke asrama tuh. Itu apa tuh, Sat, pertimbangannya mereka bisa lanjut? pertimbangannya kalau kalau sekarang harus keluar saat Oh, harus, wajib ya? ya, wajib keluar kalau sekarang. Kalau dulu kan Oh, ya, ya. wajib di asrama 4 tahun gitu ya, 4 tahun bagi yang ini ya pokoknya selama perkuliahan tuh wajib di asrama. Kalau mau keluar tuh baik harus ada uzur syar'i. Nah kalau sekarang tuh 1 tahun asrama, keluarnya harus gitu, harus keluar gitu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk apa, Ustadz? Kalau lulusan Tadi pondok, idat, kalau lulus tidak pondok lanjut. masuk idat atau lanjutan itu tesnya apa aja? Oh, intinya Kalau gini, lulusan, Sat. ya. Tesnya apa aja, Sat? Tes bahasa idat ya. Oke, tesnya itu secara umum kalau dulu yang Anda rasakan itu tesnya itu jelas ya, lughahnya, kemudian Saqafah Islamiyahnya dari 2 prodi itu. Itu yang Anda rasakan itu, jadi nggak mandang idat atau nggak mandang mau S1. Jadi gitu. Itu sama kayak gitu. Tapi kalau untuk yang idatnya itu hanya di bahasa. Tapi kalau misalkan yang tamhidi atau idat pemula itu biasanya cuma diwawancarai aja dengan dia ditanya-tanya pakai soalnya Indonesia itu tentang Saqafah Islamiyahnya gitu. Gitu sih. Jadi gitu. Oke, Kemudian baik, Ustaz. Ya. ada lagi? Banyak tadi Setiap Ustaz. tahunnya menerima berapa, Ustaz? Oh ya, mungkin bisa Ustaz berikan kepada kita kurang lebih berapa yang daftar dan berapa yang diterima setiap tahunnya. Mungkin untuk menghitung-hitung apa kesempatan diterima, Ustaz. Kalau yang kemarin anak yang baru yang ini nih, yang sekarang anak ini kan ya, yang sekarang anak tanya tuh baru nih. Itu yang daftar tuh berapa ribu gitu. Cuman yang keterima cuma 200 sekian dari masing-masing dari
dari masing-masing ini ya, dari masing-masing itu yang ihwannya, dari masing-masing, bukan dari masing-masing, dari jumlah prodi idat, idat, kemudian S1 apa ilmu hadis dan juga S1 ini apa hukum keluarga Islam. Jadi 200 sekian dari berapa ribu gitu. Gitu sih, Sat. Oke, Kuotanya oke. sekarang lebih kecil lagi soalnya sekarang tuh kelasnya makin banyak. Kalau dulu kan zaman anak itu kelasnya 2. Itu untuk yang hukum keluarga Islam 2. Kemudian Iya, hadis 1. Dengan ya pendaftaran satu angkatan itu berarti yang hadis itu muat 30 satu kelas, yang ahwal muat berarti 30 60 berarti kan gitu kan. Nah, itu dengan pendaftar yang masih ratusan gitu. Sekarang ribuan, cuman kelasnya nggak nambah banyak. Paling kelasnya nambahnya kalau yang anak dapat informasi sekarang itu yang tahun ini itu ahwalnya 4 kelas atau HKI-nya 4 kelas, kemudian hadisnya 2 kelas. Seperti itu. Jadi hadis lebih sedikit sih kelasnya. oke. Kemudian ini ya, pertanyaan berikutnya, apakah ada tempat untuk konsultasi psikologi bagi mahasantinya seperti ruang BK? Untuk BK itu setahu Ana tidak ada, ya itu tidak ada. Tapi kalau ingin konsultasi tentang diri, ya tentang diri itu kan ada dosen bimbing akademik. Jadi nanti kan di fasilitasi ada dosen bimbing akademik. Biasanya satu dosen itu ngampu 5 orang. Nah itu bisa tuh dijadikan tempat untuk curhat perkembangan dia dari semester 1, semester 2, sampai semester 8 di STDI seperti apa. Ya sebetulnya kayak kampus luar juga, maksudnya kampus ini ya UIN apa segala macam itu ada. Kemudian dan beda itu pembimbing akademik dengan pembimbing skripsi itu beda. Jadi difasilitasi pembimbing akademik untuk mencurahkan ininya lah apa namanya pengembangannya dia segala. Dan biasanya ada pertemuan juga sama dosen pembimbing akademik itu. Jadi ada kayak pertemuan rutin, entah itu semester sekali, entah itu semester 2 kali, entah itu kalau yang rajin sekali itu 1 bulan sekali gitu. Jadi tergantung dosennya. Itu sih. Kalau untuk ruangan khusus BK dan guru BK itu tidak ada. Oh ya, kalau di LIP juga tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya. Sama. Bahkan pembimbing akademik pun tidak ada. Gitu. Iya. Ya ini Oke. Indonesia rasa Ya. ini politiknya bener murni luar negeri kayak Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i lebih ada, soalnya ada pembimbing akademiknya. Kalau LIP tidak ada, Ustaz. Oke. Kemudian ya ada yang bertanya, saya akhwat kelas 12 Man 2 Kota Malang, rencana ingin meneruskan SDI Imam Syafi'i Jember. Intinya pertanyaannya apa? Apa yang harus dipersiapkan? Nah, gitu, Ustaz. Apa yang dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan Ya, sebenarnya. untuk lulus tes. Oke, untuk lulus tes. Ya, sakofa Islamiyahnya. Kalau dirasa Sakofa itu ini seperti apa, Ustaz? Mungkin turunannya seperti apa? Oh ya, oke. Sakofa itu fikih dasar, kemudian akidah dasar, kemudian hadis dasar, kemudian sejarah dasar, itu sakofa Islamiyah seputar itu. Jadi Oh ya, fikih sudah. dasar, Nah, ya. Jadi untuk yang teman-teman dasar-dasar alumni teman-teman. Madrasah Alia Negeri itu kita ketika pelajaran akidah dasarnya harus dicek ya, itu biasanya agak Ya. beda gitu soalnya antara pelajaran Oh dengan iya. ini ya. Ya, Maksudnya betul. ya disesuaikan ya, gitu ya. Disesuaikan, betul ya, dia disesuaikan. Jadi jangan pakai kitab jangan pakai buku yang dari ini mungkin ya, jangan dari negara mungkin ya. Maksudnya disesuaikan aja gitu ya, Ustaz ya. Maksudnya Iya. pengetahuan umumnya, maksudnya pengetahuan umum aja di Google atau bagaimana dicari lagi. Gitu sih lebih ke itunya. Sama kalau misalkan emang kalau dari MAN itu kalau misalkan dirasa sudah belajar bahasa Arab, ya tinggal kemampuannya aja nih, maksudnya saya pengen daftar kemana gitu, mau saya S1 langsung atau tapi kalau menurut dasar aduh saya belum bisa, ya udah Tamhidi aja gitu sih. Oke. Kemudian jika ingin masuk akhwal syaksiyah, tesnya berarti tentang fikih usroh atau gimana? Bagaimana, Ustaz? Iya, kalau sebenarnya kalau tesnya tulisnya itu sama Ustaz, semuanya. Nanti yang membedakannya di
ininya, kan ada 2 tes tuh. Nanti ada tes tulis sama tes tulisan wawancara. Nah, ya, yang bedakan nanti di tes wawancaranya. Oh, Nanti di wawancaranya sesuai dengan jurusannya dan sesuai dengan dosen jurusannya, dosen prodinya. Jadi nanti ditanya seputar sakofah fikihnya, fikih syariah ya, bukan meskipun namanya hukum keluarga Islam cuma syariah gitu. Jadi namanya hukum keluarga Islam, tidak nggak dikhususkan di keluarga Islam aja, tapi fikih secara keseluruhan gitu. oke. Karena kitab intinya itu pakai Bidayah Mujtahid kalau di Oh, SDI. Ya, ya ya. kitab saktinya, kitab sucinya itu pakai itu. Kalau ilmu hadis itu pakainya Tadribur Rawi. Gitu. Oke, Insert. Berarti Anda ulangi ya. Tesnya Ya, itu ada 2 fase. Yang pertama, ada tes bahasa. tulis itu bahasa dia, benar, Ustaz? Bahasa. Iya betul, Dan bahasa aja dan sakofah. sakofah Islamiyah. Betul. Oke. Bahasa dan sakofah Islamiyah. Betul. Bahasa kan nahwu sorof Nahu sorof dan ya. apa? Ya, Fahmul makruh ya gitu Pak ya. Makru, ya Dan betul lain ya itu. sebagainya. Hmm. Dan untuk sakofah Islamiyah itu ada fikih, Fikih dasar, kemudian ada hadis akidah dasar. dasar, Ya, kemudian ada sirah dasar dan suruh sebagainya. dasar. Nah, Ya, ya. ketika tes tulis, setelah tes tulis baru tes ke lisan, dan di Lisan. tes lisan Ya, ini wawancara. barulah ditanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan prodi yang ingin kita pilih, gitu Ustaz ya. Betul, betul, ya betul, betul. Oke, baik Ustaz. Itu. Kemudian estimasi biaya di SCDI. Oh, ini antum jadi ini Ustaz, ngitung Ustaz, diminta hitung. Oke, siap. Eh, Estimasi, gimana? Estimasi apa nih? Estimasi biaya dari masuk sampai lulus berapa Ustaz? Semuanya katanya. Hidup sama itu berapa Ustaz ya gitu. Oke ya, misalkan nih seandainya kita hitung masuk ya, masuk misalkan Coba, anak-anak bantu kalkulator Ustaz. boleh siap. Masuk misalkan 8, masuk misalkan untuk ya sekitar kan kita ambil yang paling tingginya ya. Kalau ngitung tuh jangan mepet nantinya nggak lebih gitu ya. Misalkan masuk 6 juta ditambah uang asrama itu 3 juta jadi 9 juta ya. 9 9 juta. juta ya. 9 juta. Kemudian per semesternya misalkan zaman anak masih 2.100.000 mungkin sekarang sudah 3 juta misalkan per semesternya. Itu yang nanti non asrama ya. Yang nanti non asrama itu 3 juta. 3 juta Ustaz, plus gimana Ustaz? Aneh ngitungnya agak ini Ustaz. Oke, 9 juta ditambah Ya, nanti ya. jangan dicantumkan dulu Oh, nilainya. ya. Ntar, misalkan 3 juta per semester ditambah satu ininya satu kontrakannya itu taruhlah 1 tahun 1 tahun berapa? 1 tahun itu misalkan patungan itu anak dulu patungan tuh 1 jutaan. Kalau sekarang mungkin 2 juta. Berarti 1 tahun 2 juta ditambah 6 juta. 6 juta 8. 9 tambah 8 juta. 9 tambah 8 juta. 17. Oh, 17. Oke, Tat. Afwan, yang 9-nya tadi ditaruh, terus yang 8 jutanya ini dikalikan 4. Kalau lulusnya normal atau kalau dari S1 pas. Oh, 32 tambah offset 32 Ya, tambah 9 32 berarti tambah 41 9. juta, Tat. 41 juta kurang lebihnya segitu. Oh ya. Sekarang ini anak kasar ya. Ini kasar lebihan banyak berarti ya. Ini kasarnya segitu. Jadi itu sudah ikut Oh, makan lah, sudah ikut apa, udah masuk macam-macam lah. Tapi jangan ini ya teman-teman ya, jangan apa ya, jangan karena jumlah yang segitu selama 4 tahun kemudian dipikirkan terlalu keras. Tidak, sebenarnya banyak kok rekan-rekan. Ana yang kemarin juga baca gini saat baca teman-teman banyak baca komen ya. Umurnya batasan umurnya ada nggak? Nggak ada. Di sini itu nggak ada batasan umur. Mau sampai 45 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang kuliahnya 45 tahun di STDI ada. Seangkatan aja seangkatan anak dulu 36 tahun itu paling tua. Masya Allah. Jadi ada yang dia udah S1 nih dia udah sarjana, dia balik lagi ke STDI untuk untuk belajar ilmu agama gitu dari IDA segala macam. Itu ada angkatan anak dengan anaknya udah 3, anaknya udah 4 gitu, anaknya 2 itu masih ada gitu. Jadi gitu nggak ada batasan umur. Jadi insya Allah dimudahkan sih itu. Oke. Sekarang Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan Ya. pendaftaran STDI dibuka Ustaz? Oh, ya analisa informasi kemarin kan sekarang nih per September ini kan baru namanya apa ya? Ya ospeknya lah ya. Tapi pengenalan mahasiswa gitu. Baru berarti tahun depan sekitar mungkin kapan? September berarti biasanya
itu dibuka lagi. Kalau Desember nggak mungkin. Biasanya April atau Mei ya biasanya. Itu dibuka lagi. Itu per semester akhir tahun. Oh, Gitu. berarti per semester akhir, kurang lebih April atau Mei Sat ya? Berarti Ya, masih April atau lama Mei Sat gitu. ya? Ya, jadi dari inilah dari Maret, April, Mei. Gitu. Maret, April, Mei, oke. Teman-teman juga ini ya bersyukur karena memang STDI itu kampus Indonesia, jadi jelas gitu ya. Biasanya rapih mulai dari tanggal pendaftarannya tertulis gitu. Gitu kan? Administrasinya, iya. Iya, administrasinya tertulis, jadi bisa diterka. Kalau Lipia kan Allah alam gitu kan, kadang nggak ada info, tiba-tiba ujuk-ujuk dibuka gitu. Jadi memang Ya, secara waktu pendaftaran ya, itu lebih bisa diperkirakan betul secara tepat. diperkirakan. Ya, ujuk-ujuk tidur di trotoar gitu kan, Sat ya? Ujuk-ujuk. Oh iya, sekarang nggak saat online soalnya, dapat ya. Online. Oh iya, zaman kita setelah itu online langsung ya? Iya, Iya, Masya Allah udah. Masya Allah. Pengalaman pribadi ya, Masya Allah. Ikhwan. Masya Allah. Jangan. Oh Ustaz, ada yang ingin bertanyakan pelajaran yang dipelajari di Idat Tamhidi atau Idat Takmili ini bedanya apa Ustaz? Bedanya kalau tamhidi pasti dasar ya, dasar banget. Jadi yang belum paham bahasa Arab, ini komposisi belajarnya. Kalau takmili ya yang sudah paham tapi dipoles. Gitu sih yang sewana. Mungkin sama kayak di Lipia, dan maksudnya kalau Lipia masih pakai ini masih pakai mukorornya masih pakai silsilah. Masih Ustaz. Mungkin ya komposisinya nggak jauh dari itu gitu, maksudnya nahu dasar, kemudian tidak jauh ya, mungkin tidak jauh dari Idat Lipia Ustaz ya. Iya, tidak jauh dari Idat Lipia seperti itu. Oke, kemudian untuk vaksin kita skip aja karena memang pertanyaan yang mungkin tidak terlalu urgent. Dan kemudian apakah biaya semester bisa dicicil Ustaz? Biaya semester bisa dicicil dengan nanti ada surat pernyataan kesanggupan bayar gitu bisa. Oke. Jadi bisa ada ini gitu. Oke, ada pertanyaan tentang tips-tips, tapi mungkin kita akhirkan saja karena ini cocoknya untuk sebagai ini closing statement. Oke, kemudian saya cek dulu. Oke. Idat bahasa ada 2, pemula dan lanjutan. Tesnya sama saja Ustaz ya? Tes masuknya sama saya kan Ustaz ya? Itu kan tesnya mereka sama. masuk pemula atau lanjutan karena hasil tes gitu. Karena hasil tes, betul. Tesnya sama. Oke. Ustaz, ada yang ingin Ustaz jujur Ustaz? Ya. Menurut Ustaz, apa minusnya STDI? Wah. Minusnya STDI dari segi apanya nih? Mungkin yang ingin Ustaz sampaikan yang penting saja, yang penting untuk kita garis bawahi. Minusnya STDI ya. Wah, ini Ustaz Alwan sampai mikir ini minusnya apa ya? Kayaknya baik semua gitu. Enggak, jadi gini lah Ustaz. Minusnya itu berarti kan yang Ana rasakan dulu. Ya. Contoh Ustaz, mungkin Ana bilang minus Lipia ijazah nggak jelas gitu kan. Oh gitu. Oke, gini. Kalau minusnya STDI itu maksudnya gimana ya? Dalam segi tapi mungkin ini Ustaz, Ana melihat memang plus minus ini tergantung sudut pandang orang Ustaz. Jadi memang agak sulit ini ya. Betul. Dan zaman Ustaz. Mungkin antum merasakan itu ketika zaman antum meneliti ya. Mungkin sekarang tidak. Iya. Gitu tuh maksudnya. Iya, jadi waktu dan perspektif orang sih. Oke, Ana ungkapkan berarti. Zaman Ana dulu itu minusnya di STDI dari ini ya, dari segi kampusnya itu jarang orang yang antusias yang kayak sekarang Ana lihat. Makanya ketika Ana lihat ITAF ini banyak yang minat dari MA umum atau SMA umum itu ada ya gitu, maksudnya gitu. Dulu nggak ada gitu. Jadi dulu tuh nggak ada yang minat, jadi gitu. Tertutup mungkin kalau dibilang tertutup itu mungkin untuk bagi ikhwan-ikhwan yang atau dulu kan ikhwan doang gitu. Untuk yang lulusan pondok gitu. Jadi gitu sih dulu yang Ana mikir. Sekarang kan ada sekarang gitu. Jadi gitu. Itu sih, tapi udah terpatahkan kan sama ITAF ini masalah juga. Iya banyak ya dari SMA.
Iya banyak yang Saya pengen gitu. juga Jadi kaget gitu. Ustaz, dari komen netizen itu Ustaz. Iya, gitu ya, Masya Allah. Gitu. Oke. Lanjut. Kemudian mungkin Ustadz bisa berkisah kebanyakan itu yang bekerja sambil kuliah itu ngapain tuh banyak kerjanya gitu, dan bagaimana Oh, waktunya untuk dibagi gitu kan? oke, yang bekerja sambil kuliah itu biasanya mereka kan di sana kan nggak ada kayak kampus luar ya, nggak ada kayak eh, reguler sama karyawan, nggak ada. Karena tuh murni reguler dan kuliahnya itu dari jam 7 sampai jam 12 ya. Selain itu ya tambahan-tambahan doang sampai malam, tambahan-tambahan doang. Nah biasanya nggak ada yang kerja kantoran di sana. Jadi yang kerja itu biasanya itu dia usaha, dari usaha yang paling terkecil sampai yang gede, jadi gitu. Usaha, pengusaha semua rata-rata. Oke Ustadz, mungkin Anda sedikit tambahkan saat ya, ini dari Ya. sudut pandang anak Lipia gitu. Ya, Kalau soal Lipia sendiri, bagi yang kuliahnya pagi jam 7 sampai jam 12 itu biasanya untuk mencari pekerjaan tambahan siang. itu mayoritas ngajar Ustadz, dan ngajar itu biasanya ngajar lembaga pendidikan Al-Quran atau bahasa Arab yang membuka kelas sore atau kelas malam seperti itu. Karena memang itu Ya, ya. kelas-kelas di luar jam kantor dan kelas di luar anak sekolah belajar. Jadi biasanya entah itu guru TPA atau guru bimbel atau guru apa. Kalau Lipia kebanyakan seperti itu. Yang berjualan juga ada gitu ya. Tapi memang yang kita lihat lebih banyak yang ngajar. Tapi kalau di STDI kebanyakan yang usaha Ustadz ya. Berarti yang usaha itu yang tadi kan ditanyakan yang sudah bekerja gitu. Nah, beda Oh ya. halnya dengan yang jomblo-jomblo nih, Oh ya Ustadz. yang nggak punya tanggungan itu biasanya dimanfaatkan dari yang UKM itu. Apa UKM yang kayak tadi Rijal Dakwah. Jadi difasilitasi motor kan gratis tuh. Itu motor udah gratis. Kemudian kalau ngajar tuh kita dapat dua benefit nih, maksudnya ya kita selain dakwah kita dapat lagi nih dari kan ngajar TPQ, bimbel juga. Jadi itu dari sananya sama dari SPDI-nya dapat. Jadi gitu sih. Oh, Jadi Masya itu Allah. nyambung gitu. Kan kampus Sama ada pun sport motor Ustadz ya. iya gitu. Jadi untuk yang UKM ini Rijal Dakwah jadi gitu. Oh, Untuk dakwahnya lancar. Iya gitu. Masya Allah. Gitu. Baik Ustaz. Kemudian ada syarat minimal nilai rapot nggak Ustaz? Syarat oh ya, Afwan. Jadi gini, yang tadi yang anak tadi yang berprestasi, beasiswanya bukan berbentuk ini, bukan berbentuk uang, tapi berbentuk tanpa tes. Nah, yang tanpa tes itu, yang dulu zaman Nana tuh 3 terbaik paralel seangkatannya. Itu jadi 1, 2, 3 paralel terbaik seangkatan kelulusannya itu bisa masuk STD tanpa tes. Kalau sekarang kalau nggak salah 5 terbaik paralel itu kalau nggak salah ya. Jadi dulu zaman Nana tuh 1, 2, 3 ya kalau masuk mau tanpa tes itu 1, 2, 3 terbaik seangkatannya masuk tanpa tes. Kalau Oke, misalkan nilai rapot itu nggak dilirik. Jadi murni selain itu murni dengan kemampuan tesnya. oke Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ya. apakah ada kelas online Ustaz? Tidak ada. Kelas online hanya pandemi Oh, kemarin. kelas online tidak ada ya, oke. Ya. Kemudian apakah benar ada persyaratan ijazah SMA tidak lebih dari 2 tahun? Tidak ada. Ya, Nggak iya, benar. sama memang Betul. ini. Saya juga ini ada saudara ini ya, Amandafa, saudari Amandafa. Ya. Itu memang saya juga tidak melihat hal itu karena memang sudah saya cek pribadi ke website STDI dan tidak ada Ya. persyaratan umur Persyaratan. ijazah. Jadi bagi Iya. teman-teman yang sudah lulus S1 di luar dan ingin lanjut di STDI STDI. ambil S1 Ya. lagi, tidak Lagi. masalah gitu ya. Ya, bisa, Karena bisa, bisa. untuk usia tidak ada masalah sama Tidak, sekali di tidak. STDI. Oke. Nah, kemudian apakah jika akhwat membeli keperluan segala macam di sana mudah atau tidak Ustaz? Setahu antum Ustaz. Cek. Halo? Oh ya, Ustaz. Untuk Ya. akhwat yang ingin membeli kebutuhan di asrama segala macam, apakah itu aksesnya mudah atau bagaimana Ustaz? Apa harus Oh jauh ya. ke kota dulu gitu? Oke. Kalau untuk kebutuhan itu di STDI oh ya Fun. Jadi selain kantin kampus itu kita punya kayak minimarket kampus seperti Alfamart-nya itu.
Jadi bisa di situ dekat dengan kampus. Dan untuk Alfamart segala macam dekat. Tapi untuk nanti kalau akhwat biasanya izinnya itu lebih dijaga ya, maksudnya kalau yang akhwat itu setahu ana izinnya nanti harus di luar ketika ikhwan pada keluar gitu-gitu. Gitu sih. Oke, Gitu oke. kok. Ya. Pertanyaan berikutnya. Oh ya, untuk hafalan Al-Quran, apakah di sana ada halaqah Iya. khusus Al-Quran? Oke. Dan bagaimana kewajiban hafalan di sana, Ustaz? Oke. Ya, Anda juga terluputkan dari ini ya. Jadi di sana itu ada mata kuliah wajib lagi, tahsin namanya. Tahfidz ya, mata kuliah tahfidz itu satu semester tuh 1 atau 2 SKS kalau nggak salah. Itu satu semester itu 1 juz atau setengah juz ya. Intinya nanti ada target hafalannya di sana yang harus diselesaikan. Jadi ada itu untuk yang dari kampusnya, untuk yang dari mata kuliahnya. Tapi kalau untuk yang pengen melanjutkan atau memurojaah hafalan yang sudah banyak, yang sudah 30 juz misalnya, itu lebih daripada 20 juz atau 15 juz, itu ada program khusus sendiri yang diadakan sama UKM lagi. Nah, itu halakohnya itu ada lagi namanya, pagi dan juga malam. Itu biasanya ada halakoh khusus Quran. Gitu sih. Khusus tahfidznya. Oke, Dulu baik, ya. Ustaz. Terima kasih. Oh ya, Ya. berarti intinya tadi hafal Ustaz satu semester berapa juz? 1 apa 1,5? 1 kalau nggak setengah. Oh, kalau nggak 1,5. 1 juz. Ya. Mengapa berbeda gini, Ustaz? Maksudnya apakah kebijakan tiap tahun atau bagaimana? Ya, kebijakan itu biasanya bisa berubah-ubah sesuai dengan kebijakan per tahunnya. Kadang kalau itu gitu. Soalnya Seperti itu. komposisi wajib dari kampusnya tuh, kampus dari STDI-nya. Oke, berarti teman-teman untuk hafalan ya. Berarti hafalan itu saya ulangi ya, bisa jadi 1 semester 1 juz atau 1 semester setengah juz gitu, Ustaz ya. Ya, betul. Dan ini Betul. jumlahnya mengapa bisa berubah-ubah? Karena memang ini terkadang mengikuti kebijakan dari kampus ya. dan juga kondisi yang perlu dipertimbangkan. Tetapi betul. intinya kurang lebih segitu, Ustaz ya. Jadi mungkin Ya. kalau kita ambil angka paling kecil aja, Ustaz. Seandainya setengah juz per semester dan itu konsisten, berarti minimal lulus 4 juz. Itu paling minimal sekali, paling minimal. Betul. Atau kalau kita anggap 1 juz, paling minimal 8 juz, Ustaz ya. Ya, betul. 1 juz. Nah, itu kurang lebih 4-8 juz yang teman-teman minimal hafalkan ketika teman-teman sudah lulus dari STDI. Dan jika teman-teman ingin setoran tambahan, ada halaqah terpisah, itu bagi teman-teman yang ingin nyetor ziyadah atau murojaah tambahan. Itu di pagi dan malam, Ustaz ya? Apa? Pagi dan malam. Pagi dan malam. Pagi dan malam. Iya. Oke, baik. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Ketika mendaftar, ini pertanyaan yang sudah pernah ada jawabannya, kita tidak baca ya? Iya. Oke. Untuk liburan biasanya berapa lama, Ustaz? Ini kampus ini ya? Ya. Kampus ya, sesuai kampus. Biasanya ini sih ya, liburan berarti per semester ada gitu ya. Biasanya kisaran 2 mingguan. Itu per semester. Ada lagi liburan untuk Idul Fitri. Itu biasanya beda lagi. Kalau Idul Adha tidak libur. Itu kalau Idul Fitri ya nyampe 3 minggu sebulan. 3 minggu sih. Ya. 3 minggu ya. Ya. Oh, berarti memang kita lihat ini tergolong ini, Ustaz ya. Tergolong lumayan sedikit tanda kutip ya liburannya dibandingkan dengan kampus Saudi. Iya, betul. Dan satu lagi, kalau liburan merah selain tanggal ini ya, tanggal kemerdekaan ya, atau nasional, itu tidak libur. Oh, selain tanggal nasional, oh ya, kan kalau di Libya mau Nyepi, Natal, ya libur gitu kan. Kalau di sana hanya kemerdekaan ya, oke. Ya, hanya kemerdekaan. Baik. Soalnya ada yang bilang apa orang ateis tidak menyumbang libur ya. Masya Allah. Ini candaan-candaan itu ya. Candaan doang ya, Masya Allah. Oke, kemudian Ustaz,
Kemudian akhwat, maaf bertanya, ini udah ada jawabannya. Bisa pakai C bisa Tat ya? Ini Bisa, ini ya, insya Allah bisa ya. Yang nggak bisa itu ijazah pondok pesantren. Oke. Dan mungkin ada 3 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Pertanyaan pertama, untuk peraturan HP di asrama bagaimana Ustaz? Apakah ada peraturan khusus atau tidak? Oke, untuk dulu dibebaskan sekali HP dan juga laptop. Oke, Pak. Dulu. Jadi Tapi untuk sekarang itu dibatasi sampai jam 10 malam pemakaian HP. Dan untuk asrama sendiri juga itu kalau sudah keluar itu batas maksimal masuknya lagi itu jam 12 malam. Nggak boleh lebih dari jam 12 malam. Oke. Kemudian yang kedua, asramanya ber-AC atau tidak, Ustaz? Masya Allah, Livia ber-AC mungkin. Kalau ya, itu ber-AC kan Livia? Oh, Masya Allah. Iya. Ya. Kalau kita di STDI itu tidak ber-AC. Oh ya. Karena Jember itu tidak panas, Ustaz ya? Wah, Jember panas, Ustaz. Oh, panas? Ya. Cuman tidak ber-AC, cuman hanya pasti ini aja, hanya kelas ber-AC. Oh, jadi tapi ini memang hal yang ini ya, tidak perlu kita risaukan itu, karena memang kalau antum menuntut ilmu di Yaman, antum akan merasakan hal yang sangat-sangat menyiksa diri gitu. Mulai dari tempat tidurnya yang keras, panasnya, tidak ada AC, jadi tidak apa-apa gitu ya. Ini masih lumayan. Dan mungkin pertanyaan terakhir dan bisa antum tutup dengan closing statement ya, Ustaz. Oke. Ini pertanyaan yang saya simpan dari awal. Oke, Afan. Tips dari Ustadz untuk memaksimalkan diri di STD, Ustadz. Memaksimalkan diri di STDI, bagaimana agar kita tidak terlena atau tidak ketinggalan atau lain sebagainya, dan juga closing statement dari Ustadz sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Tafadhol. Oke, tips untuk di STDI agar agar kita tidak tertinggal atau kita fokus gitu ya. Bisa maksimal dan tidak terlena. Ya. Yang pertama jelas harus fokus. Ya, harus fokus dengan apa yang dituju dari awal, niatnya gimana. Kemudian harus aktif, yang Ana tadi ulang tadi, harus aktif karena di STDI itu kita harus aktif. Kalau misalnya nggak aktif nggak bisa. Jadi harus kita yang jemput bola, nggak boleh kita yang nunggu bola. Harus aktif pokoknya. Itu sih. Dan jangan sia-siakan waktu yang udah dikasih sama Allah berkesempatan kuliah di STDI, karena dengan fasilitas yang banyak tadi, maksudnya dalam segi ilmu ya, itu jangan disia-siakan lah gitu, semalas-malasnya apapun. Nah, closing statementnya sebenarnya sama saja, dimanapun kita kuliah, mau di Madinah, mau di Lipia, mau di STDI, mau dimanapun, itu bukan yang menjadi tolak ukurnya nanti itu bukan kampusnya yang berbicara, tapi kualitas dirinya yang di sana yang berbicara. Betul. Jadi kalau misalkan kita kuliah di Madinah dengan fasilitas yang banyak yang dikasih kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kitanya dalam sendirinya yang bermasalah, itu pasti ya kita bakal jadi lulusan yang seperti apa gitu. Sama seperti halnya dengan STDI yang begitu banyak keterbatasan. Kalau misalkan kitanya fokus dan kitanya giat, ya aktif, ya seperti apa nantinya gitu. Jadi intinya ya sebagus apapun lembaganya, sebagus apapun kampusnya, sebagus apapun sekolahnya, kalau misalkan diri kitanya jelek atau kitanya tidak bisa memposisikan diri kitanya, ya pasti akan jelek gitu. Jadi jangan salahkan kampusnya kalau misalkan kitanya jelek gitu. Nah ini yang menjadi keresahan Ana juga. Ada sebagian mahasiswa dulu yang itu dulu polemik di zaman Ana pas Ana pengen lulus, itu ada santri idat, siswa idat yang bilang, mahasiswa idat yang bilang, Ana kayaknya ini nggak bagus di sini, Ana nggak berkembang segala macam, Ana pengen pindah. Jadi jangan salahkan kampusnya, tapi salah introspeksi diri sendirinya gitu. Jadi ini gitu sih. Allah alam gitu. Nah ini sedikit menambahkan dari pertanyaan apa yang di Ustadz katakan. Ana teringat percakapan kedua teman Ana ketika di pesantren, Ustadz. Dulu itu ada saudara kita ya, saudara Musab itu yang Masya Allah beliau juara umum kan segala macam. Saat itu ada kawan beliau berkata,
pondok kita itu tidak bagus, katanya. Kenapa tidak bagus? Karena saya ketika studi di pondok ini, saya susah mempelajari adab, susah mempelajari balaghah, susah paham nahwu, susah paham fikih. Nah, kemudian saudara kita yang juara tadi berkata seperti ini, pondok ini bagus. Buktinya apa? Buktinya saya, gitu kan. Maksudnya Oh iya betul betul yang betul. saya ini itu adalah, beliau itu adalah orang yang Masya Allah ya. Ketika di Lipia juara umum, ketika masuk Lipia juga langsung tertinggi di syariah segala macam. Jadi memang santri berprestasi ini mengatakan kepada temannya yang mengatakan pondok tidak bagus, ya pondok tidak bagus itu karena Anda tidak serius belajar. Saya di pondok ini saya kira bagus karena bukti itu karena saya bisa menjadi santri yang berprestasi seperti itu. Jadi Masya Allah, ini memang ini ya teman-teman semua, jangan salahkan pondoknya selagi antum belum bahasanya itu belum maksimal gitu. Maksimal Kalau betul. belum maksimal itu memang ada kesalahan dalam diri kita semua. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya dan Masya Allah tadi teman-teman semua sangat antusias dalam bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, mungkin ini Ustadz ya, bisa DM Instagram antum Ustadz ya. Bisa, Masya Allah. Sudah kita tag kan akun Instagramnya di flyernya, jadi antum dan antumnya bisa langsung menghubungi Ustadz Alwan via Instagram. Karena kalau WhatsApp mungkin itu agak mungkin antumnya khawatir ini kesebar ini ya nomor WhatsApp sekarang kan banyak yang japri aneh-aneh ya. Betul. Kalau di Instagram itu jarang yang japri aneh-aneh, minta ini minta itu kebanyakan yang aneh-aneh di WhatsApp gitu. WhatsApp ya betul. Ya bisa Insya Allah. Ana jawab semampunya. Terima kasih Ustadz Alwan atas waktunya. Kita ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga kita doakan kepada teman-teman semua, Allah berikan tempat terbaik dalam menuntut ilmu ke depannya, entah itu di STDI atau di kampus lainnya. Dan Masya Allah pada kesempatan kali ini kita telah mendapatkan banyak sekali informasi yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Di antaranya informasi yang membuat saya sedikit, gitu ya. Ternyata anak Madinah bilang hadis di SDI lebih susah dibanding di Madinah. Nah, itu lumayan gitu ya. Ternyata lebih susah di Jember dibandingkan di luar negeri gitu. Masya Allah. Oke. Baik, teman-teman semua, kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah ya Ustaz. Ya Ustaz, jazakallahu khairan.